Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai sekarang acara Sekolah Sabat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas segala berkat yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu, mohon ampun dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 8 Desember 2023. Pendalaman. Salah satu hal penting yang bisa diambil dari cerita pengalaman Paulus di Areopagus adalah pengamatan awal yang dilakukan tentang bagaimana menjangkau satu kelompok orang yang tidak percaya, yang belum dijangkau, yang menghasilkan sebuah kelompok kecil orang percaya di Athena. Perkataan Rasul dan lukisan sikap dan sekitarnya sebagaimana diikuti dengan pena inspirasi harus diberikan kepada segala generasi yang akan datang menjadi saksi tentang kepercayaan yang tak tergoyahkan. Keberanian dalam kesunyian dan kemalangan dan kemenangan yang diperolehnya untuk kekristenan di pusat penyembahan berhala. Perkataan Paulus mengandung perbendaharaan mengetahui untuk sidang. Ia adalah dalam keadaan di mana ia dengan mudah dapat mengatakan bahwa sesuatu yang akan melukai para pendengarnya yang sombong dan membawa dia sendiri ke dalam kesulitan. Sekiranya pidatonya merupakan serangan yang langsung terhadap ilah-ilah mereka dan orang-orang besar di dalam kota, ia akan ada dalam bahaya menemui nasib seperti Socrates. Tetapi dengan kebijaksanaan yang dilahirkan oleh kasih ilahi, ia dengan teliti menarik pikiran mereka dari dewa-dewa kafir oleh menyatakan kepada mereka Allah yang benar, yang belum dikenal oleh mereka. Melalui kontak langsung dengan orang-orang tersebut, sebuah pengamatan tentang kebudayaan dan agama mereka dan rasa hormatnya terhadap kesungguh-sungguhan mereka pada hal-hal rohani, Paulus berhasil membuat sesuatu yang penting di Athena, sesuatu yang merupakan harta pengetahuan bagi mereka. Dia menghindari hal-hal yang membuat para pendengarnya kesal. Hal ini dengan sendirinya merupakan suatu pencapaian besar yang diilhamkan Allah. Menurut Ellen G. White, hal ini adalah harta pengetahuan yang perlu kita perhatikan sebagai gereja dalam kisah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, dengan cerita Paulus di Athena sebagai model, langkah pertama apakah yang harus diambil oleh seseorang untuk memulaikan sebuah pekerjaan Injil di sebuah kota? Yang kedua, perilaku seperti apakah yang dituntut dari seorang Kristen untuk membangun jembatan dengan orang-orang di kota dan sebetulnya di tempat-tempat lain juga yang tidak mengenal Allah? Ketika kita diprovokasi dengan jenis-jenis berhala modern, apakah yang harus kita hindari? Secara khusus pada bagian awal ketika memulaikan sebuah pekerjaan baru di antara orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini. Yang keempat, Paulus bisa saja berhenti dengan hanya memperkenalkan orang-orang itu kepada Allah yang mencintai mereka dan mereka akan cukup senang. Tetapi dia kemudian melewati sebuah garis batas yang membuat orang berpikir dia penipu ketika menyampaikan ide tentang kebangkitan. Apakah kita harus melakukan hal tersebut? Mengapa ya?
Atau mengapa tidak? Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah pelajaran ini Tuhan Engkau berikan pengertian kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami sudah pelajari dan dengarkan, agar dapat pelajaran ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkatilah istirahat kami pada malam hari ini. Mohon ampun dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.